Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para ibu, para bapak ingkang kula muliaken, dipun rasaken pengajian kitab Syarah Hadis Jibril sampai halaman 74. Bismillahirrahmanirrahim. Mubtilatus sholati, hal-hal yang membatalkan sholat, wa makruhatuha, dan yang memakruhkan sholat. Tabtulu batal opo as-sholatu sholat ikhtilali syartin, kelawan rusakeng syarat, min syurutiha, saking piro-piro syarate salat. Katuruwin najasati, kaya ketibanan najis, in lam tulko, lamun ora dibuang opo najis, halan saknalika. Sholat menjadi batal jika salah satu syaratnya sholat itu rusak atau hilang atau tidak dikerjakan. Misalnya kejatuhan najis. Jika najis itu tidak segera dibuang, mung bakatai ceceke masih basah, angel buang karena dibuang ge angger nempel ning baju atau ning tangan. Jadi kalau ketibanan tai cecek kang anyaran mah, cecek yang baru tuh bukan anyar tuh, itu mah dibuang ongko, balik lagi ongko pas sholatnya, sebab sholatnya batal. Wan kisafil aurati, dan terbukanya aurat, ilam tustar halan, jika tidak ditutup seketika. Lagi sholat terbuka auratnya, baka terbuka gagian sadar dan ditutup mah enggak batal. Tapi lamun didelengaken bae, yung katon dengkule jewong lanang didelengaken bae, batal. Atawa sholat katon wudele, batal, wong lanang. Katon dadanya mangga, katon keleknya beli. Tapi kalau ibu-ibu batal, karena seluruh badannya kecuali telapak tangan dan muka. Segera ditutup. Jika tidak segera ditutup, maka sholatnya menjadi batal. Misalnya bapak-bapak lagi sholat, sadar sholatnya enggak pakai kaos dalam, kancing lurus perut tidak terkancing, Pak. Kan itu bisa terbuka, Pak. Sadarnya misalnya ketika lagi berdiri gini. Itu kalau kita turun ruku atau sujud, ini bisa melongo nih, Pak. Kitanya enggak pakai kaos dalam. Itu segera ditutup, Pak, enggak apa-apa. Tangannya segera nutup, enggak apa-apa. Kok gerak-gerakannya karena menutup aurat. Tapi lamun gerak kukur-kukur terus-terusan, akuan mah batal. Wa tabdulu bin nutqi bi harfaini mutlaqan. Batal sholat dengan mengucapkan 2 huruf saja. Melayu-melayu baik. Karena pirang-pirang huruf, Pak, batal banget itu. 2 huruf saja, 2 huruf. Oh. Maksudnya bocah jam melayu-melayu pun. Oh, batal, Pak, 2 huruf itu. Wa biharfin mubhimin, atau 1 huruf tapi hurufnya bisa dipahami. Orang ngerti maksudnya pada huruf yang diucapkan. Lagi sholat Allahu Akbar,
Bu, iki titipan berkat. Sampean ngomong bruk. Apa maksudnya bruk, Bu? Taruh di situ. Kata-kata bruk itu orang ngerti, maksudnya taruh di situ. Itu walaupun cuma bruk, itu membatalkan sholat karena kalimat itu bisa dipahami. Tuh. Au mamdudin ma'al amdi, atau memanjangkan bacaan sengaja. Wal ilmi bit tahrim, dan dia tahu bahwa memanjangkan bacaan itu di situ hukumnya haram. Tahu ilmunya tapi pendek didawa-dawakaken. Maliki yaumiddin, batal. Kenapa batal, Pak? Maknya kepanjangan. Itu mad tabi'i itu satu alif itu dua harokat tetukan. Maliki, nah segitu. Tidak boleh maliki yaumiddin, kedawaan. Itu lamun tahu bahwa di situ hanya mad tabi'i didawa-dawakaken, batal salate. Semulane wong sing jadi imam paling belih ngerti ilmu tajwid sak sampune lidahnya pasohah. Fa inna siya au jahila, jika lupa, au jahila atau bodoh tidak mengerti, au sabaqa lisanuhu atau kepleset ilate. Ilat kepleset sih kepriben? Keceletot ya. Ilatnya keceletot. Fala tabtulu, maka tidak batal. Illa bikasiril kalami, kecuali dengan banyaknya perkataan urfan pada umumnya. Jika lupa yang kudue pendek didawaakan. Bapak-bapak, kalau bapak-bapak belajar tasrifan, belajar ilmu nahwu, ditambah si jimaning belajar tajwid. Walaupun nggak ngerti, nggak hafal Quran, nanti tahu Pak panjang pendeknya tuh. Ini harusnya begini, sebab dalam ilmu tajwid harus begini. Ini harusnya begini, sebab kata ilmu sorof begini. Ini itu nanti akan tahu. Walaupun tidak hafal, tapi tahu panjang pendeknya dan salah tidaknya. Dikasih tahu karunya melas bakawani. Watabtulu bizyadati ruknin fi'liyin amdan, dan batal juga menambahkan rukun yang bangsa pekerjaan amdan sengaja, ditambah-tambah rukuwe ku dua ping loro ping telu saking senengnya sembayang, abong-abong seneng sembayang misalnya. Iktidalnya juga sama, lebay, batal. Wa bi fi'lin fahishin, dan pekerjaan yang mencolok, yang jelek fahis. Kalwas bin, kayak lompat, Pak. Lagi sembayang, anak tikus lewat, cembalik kok. Tangan kakinya langsung lompat ke atas tuh, Pak, menghindari tikus. Batal. Tuh. Batal. Wa bi fi'lin kasirin mutawalin, dan dengan pekerjaan yang banyak, yang terus-terusan, kasalasi khutuwatin, seperti melangkah 3 kali langkahan, walau nasian, walaupun lupa, bakang langkah sampai ping telu mah batal. Walaupun lupa, walau nasian. Geser maning, geser maning, geser maning, terus-terusan, Pak, itu batal. Kecuali kalau gesernya, satu, menghindari najis, boleh sekali, 2 kali, sampai 3 kali, sampai aman dari najis. 2, bergeser, bergerak untuk menutup barisan yang kosong, boleh itu, Pak. Misalnya bapak-bapak di belakang jadi makmum, di depannya makmumnya ada yang hadas, ada yang kosong. Bapak-bapak dari belakang jelag 3 kali langkahan ke depan, merapati. Itu bukan batal, malahan sunnah, Pak.
Barisan depan ke, barisan depan. Sebut saja anak kecil lah misalnya nyelap di situ tuh. Sebut saja kan melayu-melayu beli Pak. Durung pragot, serodot melayu Pak. Bapak-bapak yang di belakang maju ke depan menutup barisan yang kosong. Ini mah sunnah. Tidak ada urusan batal-batalnya. Yang sunnah justru menutup. Atau bapak-bapak sholat di belakang sendirian. Di depannya sudah rapat. Sendirian kan enggak baik. Kata Nabi, ambil tuh yang di depan satu. Bapak sholatnya di sana di ujung. Atau di sana. Nanti yang di depan pegang pendaknya dimundurin oleh bapak. Jadi nanti bapak sholatnya berdua, tidak sendirian. Kalau yang ngaji mau Pak. Jadi kalau ada yang narik ke belakang, bapak nurut. Yang sunnahnya seperti itu. Yang sunnahnya gitu. Baik. Wa kullu ma yufaktirus shauma yubtilus sholata. Apa saja yang membatalkan puasa, membatalkan sholat. Illal aqlal kasir, kecuali makan banyak nasian tapi lupa. Sholat, minum, batal enggak Pak? Batal. Sebab minum itu membatalkan puasa. Apa saja yang membatalkan puasa, membatalkan sholat. Tapi bakak lalen. Anak saya lagi sembahyang kelalen. Illal aqlal kasir nasian, kecuali jika lupa. Ya kebangetan ya. Lagi sholat ujug-ujug mangan gue. Ya kebangetan. Fayubtilus sholata dunas saumi. Baik, kita sudah. Wa yukrahu, dan sekarang yang makruh Pak. Wa yukrahu, dan dimakruhkan al-iltifatu, tolah-toleh. Apa tolah-toleh? Iku pendelak-pendelik kemana kau kegolet matanya. Fis sholati, di dalam sholat, li ghairi hajatin, karena tanpa ada hajat. Lagi sembahyang ku Pak, kegolet. Lah, jam 6 cah. Sing kono mana lah jam kan si muter-muter bae. Pak, makruh. Pendelak-pendelik mana-mana, apa pendelak-pendelik mingsor. Tuh. Sejadah wong abang, kene ijo. Makruh Pak. Tolah-toleh begitu tuh. Lalu gimana sunahnya? Sunahnya mata kita di tempat sujud kita. Walaupun di depannya ada tembok, di tempat sujud. Sunahnya seperti itu. Tapi kalau tolah-toleh kemana-mana, termasuk macai merek sarung temen udah di depan. Atau ngeliatin rambut orang. Sembayang gondrong temen. Orang duit-duit kok cukur kayak ini wong gini. Kok kan mikirin uang. Pokoknya jangan tolah-toleh, konsentrasi, supaya konsentrasi mata kita ke tempat sujud. Bapak-bapak, kalau sholat mah sangat bagus kalau ngajinya fikihnya fikih tasawuf. Ini bukan fikih tasawuf, fikih asli nih. Kalau fikih tasawuf apa, hati-hati banget. Ini kalau kita sholat ramai begini Pak nih, ini makruh nih Pak, kata tasawuf Pak. Nih ininya warna-warni, sejadahnya ada gambar Mekahnya, lagi sujud, ruku mikir Mekah. Kapan mangkat umroh ya? Tuh kan. Wan nadru ilas samai, dan melihat ke langit Pak. Pendelak-pendelik, sembayang munjuk mata ya, pendelak-pendelik munjuk. Wa ila kulli ma yulhi, dan melihat segala sesuatu yang membuat lalai Pak. Membuat lalai. Lagi sembayang ini kana, ndelengi kuwen bae kok Pak. Diwacak. Dari belakang diwacak Pak. Lagi ke Jakarta nih. Tuh kan. Jangan melihat sesuatu yang membuat kita lalai. Makruh. Wa qappus sya'ri was-saubi, dan menahan rambut dan pakaian, Pak. Lagi sembahyang karunya geli baju, karo rambutnya dicegeli, atau dilus-elus dan sebagainya. Makruh. Kecuali jika mau sujud ditahan set supaya plek ininya tanpa kena rambut, itu boleh. Kemudian wa mashul wajhi. Lagi sembahyang usap-usap rai, Pak. Lagi sembahyang makruh.
Wa taswiyatul haso, dan lagi sholat ngeratakaken tanah. Tanahnya diratakakan dalam posisi sholat pun Pak. Tidak boleh. Lamun ya duduk tanah kira-kira sejadah lah. Lagi sholat Allahu Akbar, sejadah nekuk Pak. Set, set. Dilurusakan. Kalau zaman dulu Kanjeng Nabi ya tanah, karena masjidnya tidak seperti ini. Kalau di sini ya sejadah atau sorban. Wa farqatul asabi, lan ngertuk-ngertuk. Kan gitu Pak. Lagi sembahyang kok Pak. Tak. Tak bunyi ini. Ini makruh nih, tapi nggak batal Pak. Makruh saja. Ini penting nih Pak. Yang begini penting supaya sholat kita menjadi sempurna. As-sopnu dan supen. Sopnu itu huwa raf'u ihdar rijlaini, mengangkat salah satu kaki. Lagi sembahyang jinjit kakinya satu diangkat. Itu makruh. Wasabdu wa huwa iqtiranul qadamaini, sabdu itu nempelaken dua telapak kaki. Jadi sembayang gini nih Bu, Pak, sembayang kan kudu mentang makanya. Mentangnya aja cendek-cendek, ya sini nih Pak, lurus gini. Jadi wong salat begini Pak. Nih segini aja, jangan rapat begini. Yang makruh jika ditempelin tep, ini makruh Pak. Maka ngajian yang majelis Pak seperti ini, jangan bosan. Tuh, ini penting banget. Baik, wasolbu dan nyalib. Nyalib itu wad'ul yadaini 'alal khasirataini, meletakkan dua tangan 'alal khasirataini, pada pinggang, lambung atau rusuk. Gimana meletakkan kedua tangan? Gini, gini. Nolak cangkeng. Wa mudafa'atil hadasi, dan menahan hadas Pak. Lagi sholat bletak-bletak, pengen kencing atau pengen kentut atau pengen ke belakang. Kalau mau kencing Bapak Ibu, daripada makruh sholat dan masa khusyuk beli pengen kencing, kecuali waktunya sudah mau habis. Kalau waktunya masih cukup, mundur aja Pak, walaupun di barisan depan. Kalau dia bergeser ke belakang, berarti dia dapat hadas. Yang di belakangnya pengertian Pak, kalau kayak lewat ya begini sedikit lah, geser sedikit supaya dia bisa lewat. Nah, wa mudafa'atil hadasi, menahan hadas, makruh. Wa tauqani ila ta'amin hadir, dan kepengen ning panganan kang disajiaken yang hadir. Lagi sembayang jam dan sebagainya, panitianya kletak-kletuk nyiapaken panganan Pak. Lewat katon, aduh hari ini docang. Asik. Moga-moga baik kebagian. Nah, Bapak-bapak, menginginkan makanan yang disajikan itu makruh. Wa bitariqin wa makbaratin, tidak boleh sholat di tengah jalan, makruh, bukan nggak boleh. Dan di sini malahan ning kuburan Pak. Wa hammamin, dan di dekat takus jamban, dekatnya itu makruh. Nah, Ibu Bapak, ini yang makruhnya sholat dan batal-batalnya sholat. Sholatul marid, sholatnya orang yang sakit. Kita semuanya pernah sakit, pernah lihat orang sakit. Sakit itu masih tidak boleh meninggalkan sholat. Tetap sakit kayak apa kudu sholat. Man lahikot huma syaqqatun syadidatun minal qiyami fil fardi limarodin wa nahwihi sholla qa'idan kaifa sya'a. Barang siapa yang repot banget, susah banget untuk berdiri di dalam sholat fardu bagi orang yang sakit atau yang lainnya.
shalla qa'idan kaifa syaa, maka dia boleh sholat sambil duduk bagaimanapun caranya. Kaifa syaa, duduknya silahkan kayak apa saja. Arep marang, arep miring, sesuai kemampuan badan kita saja. Misalnya bapak-bapak, ada orang sholatnya begini, rukuknya Allahu Akbar, begini bang rukuknya. Rupanya ada orang yang ngaji fikih, ruku itu nggak boleh begitu. Itu kemungkinan lagi darurat. Ternyata iya pak, dia sholatnya begitu karena habis dioperasi pantatnya pak. Jadi kalau dia ruku sempurna katanya sakit. Tuh seperti itu. Maka orang yang begini duduknya sesuai dengan kemampuan kita. Baik, ini sholatnya orang yang sakit. Wabtirasuhu afdol, tetapi jika duduknya duduk iftiros, yaitu duduk seperti tahiyat awal itu namanya iftiros. Duduk di kaki kiri. Kalau bisa seperti itu ya afdol, lebih utama. Jika tidak bisa, ada orang sholat kakinya ke sana, apa ke kanan, tidak diduduki. Ada. Itu biasanya orang yang ya sakit, bisa karena asam urat. Ana maning mohon maaf, bapak-bapak yang biasanya gemuk banget, itu kalau tahiyat kan nggak bisa sempurna duduknya pak, karena keganjal kenang daging, kegemukan. Enggak apa-apa, semampunya saja, sesuai kemampuan. Sekarang Pak, in ajaza anil julusi, jika dia tidak bisa duduk sholat muttaji'an ala janbihi, maka dia sholat sambil miring di lambungnya, miring sambil tiduran. Muttaji'an itu tiduran. Wal aymanu aula, dan miringnya ke kanan lebih utama, kepalanya ke utara, kemudian lambung kanannya di bawah, kayak bong mati Pak. Itu aula, lebih utama. Lamun begitu fa'in ajaza, beli bisa maning. Itu kan butuh tenaga tuh Pak, yang seperti itu, miring tuh. Miring ke kanan itu kan butuh tenaga. Ternyata tenaganya juga enggak kuat, lemas. Ya mustalqiyan, sholat mustalqiyan, sholat ngaplang-ngaplang. Melumah sholatnya, madepnya munjuk, boleh. Wa akhmaso qodamaihi ilal qiblati, dan lekukan kaki menghadap ke kiblat. Tuh, ada lagi yang menerangkan kepalanya ke timur, kakinya ke barat, kepalanya dikasih bantal rada tinggi sedikit. Terus sholat, berarti sholatnya telentang. Wa yatawajjahu ilaiha biwajhihi, kemudian dia menghadap kiblat dengan mukanya saja. Wa yumi'u bi ra'sihi, dia isyarat dengan kepalanya. Minangka lagi berdiri yang lurus, nanti kalau lagi ruku dengkluk sedikit. Li ruku'ihi wa sujudihi, jadi ruku sujud tahiyatnya diisyarati dengan gerakan kepala. Lamun mengkononku beli bisa maning, fa'in ajaza, sholat telentang, ruku sujudnya pakai isyarat kepala juga tidak bisa, fabitorfihi, nganggo ketip-ketip mata bae Pak. Sing penting tetap harus sholat. Wala tasqutu anhu sholatu madama aqilan, tidak batal sholat dari seseorang madama aqilan, selama akalnya masih berfungsi. Yafhamul khitab, masih paham pembicaraan. Matanya merem, kakinya nggak bisa bergerak, tangannya juga enggak. Ditanya, Bu, apa sih yang dirasa? Utang, berarti paham kok. Mata yang merem, akalnya masih sehat dan masih bisa jawab orang, wajib sholat. Wala tasqutu anhu sholatu, tidak
tidak gugur kewajiban sholatnya, madama aqilan, selama dia masih berfungsi akalnya, yafhamul khitab wa yaruddu al jawab, dan dia masih paham pembicaraan orang dan masih bisa jawab. Nah, sekarang waman ajaza, barang siapa yang tidak mampu anit toharoti, dari bersuci, wudu'e angel, nggak bisa melakukannya, wanahwiha atau yang lainnya, min surutis sholati, dari syarat-syarat sholat, wajabat alaihil isti'anatu, wajib baginya minta tolong, biman yaf'alulahu, bagi orang yang bisa mengerjakannya, dalika untuk semua itu, walau bil ujroti, walaupun harus dengan membayar. Fa in lam yaqdir 'alal mu'in, lamun beli bisa Pak laka kang nulungane pengen bayari laka duwite wong kang dikongkone ge laka, sholla ala hasabi halihi, salat sabisae. Tuh, salat sabisae. Wa tajibul i'adatu indal qudrati, dan nanti sudah sehat lagi, ada waktu lagi diulangi Pak salat yang tadi sebisae kah. Jadi berarti tidak boleh meninggalkan sholat. Ngadeg beli bisa, meleleng beli bisa, lakakang bantu, wuduwe angel, ngongkon uang beli pada gelem, pengen ngupai uang kang, gue muduakan laka duitnya gue ngupane. Jare niki kitab sholla ala hasabi halihi, sholat sabisae, watajibul i'adatu indal qudrati, dan nanti mengulang sholat yang tadi jika sudah sembuh. Baik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.